Oke, selanjutnya kita akan fokus kepada pembuatan timer. Timer adalah pewaktu di mana kita akan menambahkan satu fungsi yang berhubungan dengan waktu sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita akan coba dengan membuat sistem terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, kita menggunakan ladder diagram. Kita menggunakan normally open contact. Kita beri nama katakan X0. Lalu kita hubungkan dengan outputnya coil. Di sini jangan lupa untuk timer tentunya ada fungsi khusus. Jika dia berupa timer, kita tambahkan T sebagai value-nya, lalu angka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di dalam PLC, dia hanya mengenal fungsinya dari huruf atau alfabet, lalu selanjutnya adalah angka yang berupa penamaan dari alat kita. Jadi alat kita itu alat ke-0, alat ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Jadi kita ingin menggunakan timer, fungsi timer, maka kita tuliskan T, lalu kemudian timer yang keberapa, timer yang mana, maka kita gunakan sebagai angka awal adalah 0, maka kita ingin menggunakan pewaktu berapa, contoh 5. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan itu, kita menggunakan penulisan seperti ini, K50. K itu berarti konstantanya, yaitu 50. Nah, dalam hal ini 50 itu berarti adalah dia memiliki 50 milisecond. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan normally open contact, tapi namanya kita menggunakan nama T0. Bukan TO, tapi T0. Nah, artinya apa? Pada saat ini nanti aktif, secara langsung ini juga diaktifkan. Nah, barulah kita tambahkan output. Ingat, output itu selalu Y. Input selalu X. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa input yang diaktifkan adalah X0, mengakibatkan timernya berfungsi. Lalu jika timernya aktif, maka dia akan menyalakan outputnya. Ini adalah kurang lebih tugas dari program kita. Kita lakukan convert. Lalu jika sudah melakukan convert, kita lakukan logic test. Kita tunggu sampai selesai proses writing-nya. Nah, selanjutnya jika sudah seperti biasa Alt 1 atau kita gunakan debug. Nah, jika kita ingin melakukan simulasi seperti biasa, yang kita simulasikan hanya input saja. Input kali ini hanya X0. Maka kita aktifkan X0. Nyalakan. Kita lihat di sini, Y0 belum menyala. Tapi timer inputnya sudah menyala, dan saat dia nilainya 50, baru Y0-nya menyala. Kita matikan. Kita ulangi lagi. Y0 tidak akan menyala. Di sini kita lihat ada angka yang akan selalu bergerak. Kita perbesar terlebih dahulu. X0.
menyala, ini akan melakukan proses penghitungan sampai nilai 50 dan Y0 akan aktif. Artinya, output diaktifkan jika input yang diaktifkan memiliki jeda sebesar 50 milisecond atau 5 detik. Karena di sini kita menggunakan switch yang diberi nama timer 0, maka timer 0 ini hanya akan menyala jika timer 0 di sini sudah menyala. Oke, dan ini itu mengikuti prinsip dari time chart yang kita buat. Time chart yang kita buat adalah seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa A ini adalah input. Timer input aktif apabila A-nya juga aktif. Atau kita gunakan X0 tadi. X0 pada saat tidak menyala, tidak ada satupun yang menyala. Jika X0-nya diaktifkan di sini, maka timernya juga akan ikut melakukan proses penghitungan waktu. Sampai kapan? Ini adalah jeda Anda. Jika Anda memiliki atau menggunakan jeda 5 detik, maka selama inilah timer inputnya akan aktif. Lalu jika sudah sesuai dengan jeda yang kita buat, konstantanya, timer outputnya baru akan aktif setelah jedanya terlampaui. Nah, di saat jeda output sudah aktif, karena dia dihubungkan secara seri dengan output berupa Y, maka Y juga akan aktif bersamaan dengan timer output yang aktif pula. Ini adalah time chart-nya. Silakan Anda lakukan exercise atau latihan untuk ini. Ini yang kita sebut dengan timer on delay. Artinya, kita ingin membuat on atau menyala dengan jeda menggunakan fungsi timer. Silakan mencoba.